Pemirsa, rumah toko berlantai 4 di kota Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Banyaknya asap pekat membuat petugas pemadam kesulitan memadamkan api. Ruko berlantai 4 di Jalan Sutomo, Medan, Sumatera Utara yang merupakan tempat berjualan dan gudang penyimpan sepatu hangus terbakar. Banyaknya material berbahan karet yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh lantai ruko. 13 unit mobil pemadam kebakaran Medan dikerahkan ke lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini terdapat korban luka bakar sebanyak 2 orang dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan medis. Untuk korban, tadi diinformasikan ada 2 orang, tapi satu ternyata sudah berhasil keluar dan satu lagi tadi dibawa dengan PSP. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu kebakaran menimpa satu rumah toko sembako di pemukiman padat penduduk di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kebakaran juga menimpa rumah semi permanen terbakar di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat akibat disambar petir. Kebakaran melanda sebuah rumah dan toko sembako di permukiman padat penduduk Tanjung Duren, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar di lantai 2 membuat kobaran api semakin membesar. Insiden ini menyebabkan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Di kebakaran di rumah salah satu warga yang merupakan warga ini juga adalah tempatnya kios sembako. Jadi untuk titik kebakaran masih didalami asalnya, cuma untuk kebakaran berada di posisi agak atas karena ini cuma 2 lantai. Di Jalan Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebuah rumah terbakar akibat tersambar petir. Kebakaran bermula saat hujan deras mengguyur pada Selasa sore. Warga panik saat mendengar suara petir dan kilatannya menyambar ke atap salah satu rumah. Api seketika menyala dan sempat membesar di lantai 2. Kebakaran bisa dipadamkan setelah petugas damkar menurunkan personilnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bangunan pondok pesantren di Cibeber, Lebak, Banten hanyut terbawa arus banjir. Banjir juga merendam ratusan rumah warga. Banjir bandang membuat sebuah bangunan pondok pesantren hanyut terbawa derasnya air. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas di dalam salah satu bangunan pesantren Al-Falah tersebut. Seluruh santri dan pengasuh pondok pesantren telah dievakuasi sebelum banjir melanda. Sangat tinggi, hujan, petir, terus angin juga ada. Air sekaligus apa berangsur? Air berangsur, tapi cepat gitu. Berangsur terus. Hanya dalam beberapa menit itu langsung gede. Selain menghanyutkan pondok pesantren, hujan deras juga membuat ratusan rumah terendam banjir. Total ada 210 rumah warga yang terdampak banjir akibat luapan dari 7 sungai di 5 kecamatan. Saat banjir surut, warga dibantu aparat kepolisian mulai membersihkan rumah mereka. Tidak ada korban jiwa akibat banjir bandang, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang perempuan penyandang masalah kesejahteraan sosial meronta saat akan dibawa ke panti sosial Kedoya. Petugas menangkap sejumlah gelandangan dan pemulung yang kedapatan menghuni sebuah kebun kosong di kawasan pusat pengelolaan Kompleks Kemayoran. Perempuan ini meronta saat akan dibawa petugas Dinas Sosial dan Satpol PP karena terciduk razia PMKS di kebun kosong di kawasan pusat pengelolaan Kompleks Kemayoran. Perempuan ini terus memohon sambil histeris meminta agar dilepaskan. Sejumlah petugas harus memenggangi perempuan yang terus meronta ini agar bisa dinaikkan ke mobil Dinas Sosial untuk dibawa ke panti sosial Kedoya.
Sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial diamankan di kawasan Kemayoran saat sedang tidur di sebuah kebun kosong. Petugas juga mengamankan sejumlah gelandangan dan pemulung yang kedapatan berkeliaran di kawasan itu. Razia digelar karena kawasan PPK Kemayoran akan dijadikan lokasi smart city yang harus terbebas dari keberadaan PMKS seperti gelandangan, pengemis, pemulung hingga pekerja seks komersial. Dan itu adalah dengan meningkatkan keamanan, ketertiban kawasan gitu. Jadi kegiatan yang dilaksanakan ini sebenarnya wujud konkret untuk mengoptimalkan bagaimana penataan kawasan Kemayoran supaya kawasan Kemayoran ini bisa menjadi kawasan yang tadi kawasan bisnis internasional yang aman dan nyaman dan juga tertata dengan baik gitu. Sejumlah PMKS yang terjaring dibawa petugas ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat untuk didata dan dikirim ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, dua bocah pemulung kakak beradik menjadi korban kecelakaan di Jalan Dirgantara, Pondok Gede, Jakarta Timur. Keduanya tertabrak mobil saat sedang menyeberang jalan. Sang kakak tewas di tempat, sementara adiknya dilarikan ke rumah sakit. Dua orang bocah pemulung menjadi korban kecelakaan di Jalan Dirgantara, Pondok Gede, Jakarta Timur. Keduanya tertabrak mobil SUV putih yang sedang melaju kencang dari arah Pondok Gede menuju Pinang Ranti. Akibat kecelakaan tersebut, sang kakak yang berumur 10 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah di bagian kepala. Sementara adiknya yang berusia 7 tahun dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut saksi mata, kedua anak itu tertabrak mobil SUV putih saat sedang menyeberang jalan. Berapa orang dia, Bang? Yang ketabraknya? Nah, dua orang. Ya. Itu lagi main atau gimana sih, Bang? Itu lagi nyebrang, Pak. Lagi nyebrang? Iya. Oh. Itu posisi mobilnya kencang apa enggak sih? Kalau posisi mobilnya kencang sih, Pak. Lumayan. Ya. Sementara itu, untuk pengemudi serta barang bukti telah diamankan. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani petugas Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Timur. Tabrakan maut terjadi di ruas tol Cipali, Jawa Barat. Satu orang meninggal dunia diduga kecelakaan akibat supir yang mengantuk. Minibus ini rusak parah akibat menabrak truk saat melaju di ruas tol Cipali, wilayah Subang dari arah Jakarta menuju Palimanan. Pengemudi diduga mengantuk, minibus sempat oleng sebelum menabrak bagian belakang truk. Akibat kecelakaan ini, satu orang penumpang minibus meninggal dunia. Sementara pengemudi minibus dan satu penumpang anak-anak mengalami luka-luka. Kata petugas tol Cipali itu dari Jasa Marga, kendaraan minibus ditabrak di belakang katanya. Nabrak belakang berarti? Ya, nabrak belakang gitu. Penumpang berapa orang itu, Pak, infonya? Yang meninggal satu orang, yang terluka 2 orang juga. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, Jawa Barat. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke unit Laka Lantas Tol Cipali. Pemirsa, keranda jenazah melewati pesta pernikahan saat menuju pemakaman viral di media sosial. Hal ini terjadi karena akses jalan menuju pemakaman tertutup tenda pernikahan. Viral di media sosial, sejumlah warga mengiringi keranda jenazah melewati dalam tenda pernikahan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pesta pernikahan yang sedang berlangsung terpaksa membongkar sebagian kuade untuk jalan keranda jenazah. Sebelumnya, pihak keluarga menawarkan ambulan, namun dengan adat istiadat desa harus melewati jalan terdekat untuk menuju makam. Kira-kira jam 10:30-an lah. Ada berita salah satu warga tetangganya suami beraja atau yang punya gawe meninggal dunia. Lah, bertepatan di situ makam dari Desa Jolotundo, Kupang Jedis, Mojokerto itu harus melewati di depan rumahnya Pak Muryadi Geladi yang punya. Sebagai kepercayaan tolak balak kedua pengantin, keranda harus melewati bambu panjang saat melewati acara pernikahan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Novita Kurnia Putri, seorang warga negara Indonesia asal kota Semarang yang tewas menjadi korban penembakan di Texas, Amerika Serikat. Keluarga berharap jasad anaknya segera dipulangkan ke Indonesia untuk dimakamkan.
Novita Kurnia Putri, warga asal kota Semarang, Jawa Tengah, menjadi korban penembakan di Texas, Amerika Serikat. Saat ini, pihak keluarga masih menunggu kedatangan jenazah Novita Kurnia Putri. Namun, keluarga masih belum mendapatkan informasi terkait kapan jenazah Novita akan dipulangkan dan tiba di Indonesia. Sekarang proses yang sedang kita lakukan adalah untuk pemulangan. Jadi sekali lagi, dari sejak awal KJRI Houston sudah bergerak untuk membantu dan melakukan komunikasi dengan otoritas setempat. Ya. Oke, tanggal berapa dia video call sambil kerja? Bulan September. Kayaknya bulan September ya, video call. Oktober. Sekarang kok lambi biru gitu kan. Mbak Novita itu juga kerja di sana. Iya, Mbak Novita di Texas itu baru kerja 1 bulan. Novita menjadi korban salah sasaran yang ditembak oleh pelaku aksi pencurian mobil. Jenazah korban rencananya akan dipulangkan ke tanah air sesuai permintaan pihak keluarga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, Tim iNews melaporkan. Sidang perdana pembunuhan Brigadir Joshua akan digelar pada 17 dan 18 Oktober 2022. Sidang ini akan digelar secara terbuka dan menghadirkan para tersangka. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Joshua mulai Senin pekan depan. Sidang akan digelar mulai pukul 10 dan digelar secara terbuka. Tim majelis hakim pun telah ditunjuk dan dipastikan memenuhi kualifikasi. Pernah menjadi ketua pengadilan di masing-masing satker. Jadi artinya kalau ditanya ukurannya semua qualified sebenarnya. Jadi kalau kemudian ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk mengadili perkara ini, tentu pertimbangan, saya yakin pimpinan pengadilan punya pertimbangan. Tersangka yang akan sidang pada hari Senin yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal. Sementara Barada Eliezer akan disidang mulai 18 Oktober 2022. Sementara tim majelis hakim yang ditunjuk dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua adalah Wahyu Iman Santosa sebagai hakim ketua, serta Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribu Sujono sebagai hakim anggota. Polres Jakarta Selatan telah menyiapkan 170 personelnya untuk mengamankan jalannya sidang. Sementara itu, sidang obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Joshua akan digelar Rabu 19 Oktober 2022. 6 tersangka akan disidang termasuk Brigjen Hendra Kurniawan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima pelimpahan berkas dakwaan 6 tersangka kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Ke-6 tersangka termasuk Brigjen Hendra Kurniawan akan menjalani sidang perdana pada hari Rabu 19 Oktober pekan depan. Untuk kasus obstruction of justice, PN Jaksel menyiapkan 2 majelis hakim. Tersangka Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, dan AKBP Arif Rahman akan disidang oleh majelis hakim yang diketuai oleh Ahmad Suhel. Sementara 3 tersangka lainnya yakni Kompol Baikuni, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto akan disidang oleh majelis hakim yang diketuai oleh Afrizal Hadi. Sementara itu, khusus Ferdi Sambo akan didakwa secara berlapis. Pasalnya, berkas Ferdi Sambo digabungkan antara kasus pembunuhan berencana dengan obstruction of justice yang disidang perdana digelar pada hari Senin 17 Oktober.